Halo, sudah mulai merajut? Kalau belum, mulai dari sekarang. Aku rasa ini jadi sangat efektif untuk ibu-ibu yang notabene di rumah. Bisa dilakukan sambil istirahat, menunggu anak pulang sekolah, atau menunggu kegiatan lainnya. Ketika merajut, jangan takut pada kesalahan, karena dalam merajut, kesalahan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Ada keindahan dalam ketidaksempurnaan, dan dari setiap kegagalan kecil, Anda belajar membentuk simpul yang lebih kuat. Lakukan dengan hati, bukan hanya tangan. Rajutan yang paling indah bukan yang paling rapi, tapi yang dibuat dengan kesabaran dan cinta. Saat tangan bekerja, biarkan berpikir beristirahat. Merajut bisa jadi waktu untuk menyembuhkan, merenung, dan merayakan pencapaian kecil yang kadang terlupakan. Jadi aku rasa semua orang bisa merajut. Ayo kita merajut. Dalam kegiatan merajut, bukan sekedar rajutan, tapi ia adalah sebuah hasil karya seni. Seni tangan yang menemukan cerita melalui benang. Setiap simpul dan tusukan adalah mendedikasi kecil, menghubungkan pikiran, perasaan, ketekunan. Dalam kesenian, merajut seseorang menemukan ketenangan yang jarang dijumpai di tengah hiruk-pikuk dunia modern sekarang. Jadi aku sarankan, mulailah membeli benang dan jarum, coba ciptakan sesuatu untuk kamu isi di waktu luang. Dengan 2 jarum atau seuntas benang atau 1 jarum, Anda bisa mencoba merajut. Anda bisa menciptakan sesuatu yang indah, hangat, dan penuh makna. Misalnya bisa membuat syal sederhana hingga selimut penuh ketenangan yang bisa diberikan kepada seseorang atau dipakai sehari-hari atau bahkan bisa bernilai ekonomis. Merajut juga merupakan bentuk ekspresi diri yang lembut namun kuat, menyalurkan kreativitas, cinta, kesabaran ke dalam setiap helaian karya. Tak perlu menjadi ahli untuk memulai. Cukup kamu punya keberanian untuk memulai. Setiap rajutan pertama adalah langkah menuju ketekunan. Setiap kesalahan adalah pelajaran, dan setiap hari kamu akan menghasilkan ilmu baru, proses baru. Setiap hasil adalah pencapaian yang dapat kamu banggakan untuk dirimu, dan kamu juga bisa mengajarkan orang-orang sekitarmu merajut. Mendokumentasi kegiatan merajut juga bagian dari hal yang menyenangkan. Salah satu seperti yang aku lakukan sekarang. Aku bisa melihat kembali kegiatan rajutanku, bisa punya kenangan, dan tentunya aku bisa bagikan pada teman-teman. Kenapa sih harus merajut? Nah, menurut aku, merajut itu salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh setiap orang. Salah satunya agar mampu melatih diri kesabaran. Nah, dapat menenangkan pikiran, mengurangi stres. Merajut adalah meditasi aktif, gerakan berulang dan fokus pada pola, membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Banyak orang merasa lebih rileks hanya dengan beberapa menit merajut setiap hari. Karena di sini kamu akan memiliki fokus, yaitu memegang benang di kiri dan kanan tanganmu dengan jarum, sehingga kamu akan fokus memikirkan proses kegiatan rajutanmu. Setidaknya sedikit pikiran negatifmu bisa teralihkan. Lalu meningkatkan fokus dan kesabaran. Di era serba cepat, merajut mengajarkan untuk memperlambat dan fokus. Ini melatih ketekunan, perhatian terhadap detail, dan
kemampuan menyelesaikan sesuatu secara bertahap. Di sini juga aku pelajari tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Semua sesuai dengan keahlian. Tidak usah takut dan tidak usah terlalu mengejar kecepatan orang lain. Karena setiap manusia punya langkah dan rezekinya masing-masing. Jadilah yang terbaik versi dirimu sendiri. Dengan merajut, kamu dapat membantu membangun rasa percaya diri. Melihat hasil karyamu jadi nyata, baik shawl, topi, tas, atau boneka, adalah kepuasan tersendiri. Setiap karya adalah bukti bahwa kamu mampu belajar, menghasilkan sesuatu yang baru, mencoba hal baru, dan kamu berhasil. Dan menyelesaikan sesuatu tantangan menjadi sesuatu yang indah. Tidak mudah, namun tidak perlu sempurna. Cukup kamu belajar 1 atau 2 jam sehari, tingkatkan skillmu, maka kamu akan mendapatkan hal-hal baru dan kreativitas, membuat otakmu terus berpikir kreatif. Dan ini penting untuk kita. Kreativitas tanpa batas. Tak ada aturan baku dalam merajut. Pilihan warna, pola, tekstur, dan bentuk bisa kamu tentukan sendiri. Ini adalah cara bebas mengekspresikan diri melalui karya tangan. Dan ini adalah momen paling menyenangkan. Kamu mau menghitung rajutanmu atau tidak? Mengubah hasil karyanya sama dengan orang lain atau tidak? Membuat hasil baru atau tidak? Itu pilihannya ada di dirimu, sehingga kamu bebas mengekspresikan. Tidak usah terpaku pada pola, pada satu jenis benang. Coba cari beberapa hal yang membuat kamu menyenangkan, lalu rajut, lakukan hal itu. Selain merajut, dapat melatih beberapa hal yang sudah saya sebutkan di atas, maka membuat hadiah penuh arti. Ya, ini paling penting. Terkadang kita sering membeli hadiah kepada orang-orang lain, orang-orang tersayang, teman, tetangga, dan lain-lain. Nah, alangkah cantik dan indahnya terlihat sepenuh hati kalau hadiah itu kamu mulai dari rajutan tanganmu sendiri. Dan ini adalah karya seni. Memberi hadiah buah tangan jauh lebih personal dan berkesan. Sebuah shawl rajutan buatanmu bukan sekedar benda, tapi wujud perhatian cinta yang tak bisa dibeli. Ini yang sangat penting, arti dari sebuah kegiatan merajut. Jika kamu punyai komunitas dan persahabatan baru dalam dunia merajut penuh dengan orang hangat yang siap berbagi ilmu, cerita, dan semangat. Dari komunitas kecil sampai forum online, kamu tidak akan merasa sendirian. Jadi bisa dicoba cari komunitas atau coba live ngerjakan produk rajut. Nanti kamu akan menemukan teman-teman perajut yang sama-sama menemukan hobi yang menyenangkan dan mendukung karyamu. Bahkan kita bisa mendapatkan pola, motif, dan informasi baru dari bergabung bersama komunitas perajut. Mendukung gaya hidup berkelanjutan, merajut memungkinkan kamu menciptakan barang berkualitas dan tahan lama. Ini adalah langkah kecil untuk mengurangi konsumsi barang massal dan mendukung gaya hidup lebih ramah lingkungan. Gimana? Sudah tertarik merajut? Di sini cerita tentang merajut bukan soal benang dan jarum. Ini adalah perjalanan menuju ketenangan. Setiap tusukan, setiap pola atau langkah kecil mengenai diri sendiri. Dengan merajut, Anda tak hanya membuat benda-benda hangat seperti shawl atau selimut, tetapi mengayam rasa sabar, cinta, dan kedamaian. Tak perlu pengalaman, hanya butuh waktu, niat, dan hati terbuka. Dalam setiap kesalahan ada pelajaran.
Dalam setiap simpul ada kedamaian. Merajut adalah bukti bahwa proses bisa lebih bermakna daripada hasil. Benang bisa kusut, tusukan bisa salah, tapi tangan yang sabar akan selalu menemukan jalan untuk menyelesaikan karyanya. Tak perlu buru-buru, biarkan merajut menjadi ruang tenang di tengah sibuknya dunia.